Saya segera menelpon Thomas. Rian bergegas menelpon. Tidak perlu. Daniel mengangkat tangannya. Dari awal, aku sudah melakukan berbagai persiapan. Hah? Rian kebingungan. Sesaat kemudian Thomas menelpon. Orangnya sudah berhasil diselamatkan. Selanjutnya adalah pindahkan dia ke villa Bukit Sisi Selatan dan kurung dia di gedung kecil pertanian untuk sementara. Perintah Daniel. Baik. Thomas lekas melaksanakan. Ternyata Anda sudah punya persiapan. Rian akhirnya paham. Awalnya cara ini untuk mencegah Tracy menyerangnya, tapi tak disangka begitu cepat digunakan. Ekspresi Daniel mulai tegang. Tuan L ini hebat juga. Tampaknya aku terlalu meremehkannya. Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti. Rian bertanya dengan hati-hati. Nona Linda adalah musuh Nona Tracy. Jika ia jatuh dalam tangan keluarga Moore, maka bukan hal buruk kan? Biarkan saja mereka menyelesaikannya sendiri. Bukankah ini lebih baik? Pemikiranmu sederhana sekali. Daniel berkata dengan tak senang. Coba kamu pikirkan apa akibatnya jika orang Moore menangkap Linda. Tentu saja nyawa diganti dengan nyawa, jawab Rian. Kalau begitu, waktu dulu di Thailand, jelas-jelas Tuan L dapat membunuh Linda. Tapi kenapa ia malah melepaskannya pergi dan juga membantunya menyembunyikan kebenaran? Daniel lanjut bertanya. Rian berpikir sejenak lalu berkata, sebenarnya dari awal saya juga memikirkan hal ini. Saya berpikir seharusnya Tuan L ingin Nona Tracy belajar dan balas dendam sendiri. Oleh karena itu, ia melepaskan Linda. Ini adalah salah satu alasannya. Kerutan di kening Daniel semakin erat. Alasan lebih penting adalah Tuan L ingin menggunakan rasa dendam Tracy terhadap keluarga Wellens agar Tracy dapat menghadapiku. Dengan begitu, ia memiliki kesempatan untuk mengambil perusahaanku dan bahkan mengakuisisi grup Wellens. Saya mengerti. Rian sudah paham. Jadi, jika Linda jatuh ke tangan Tuan L, maka takutnya Nona Tracy mengira dalang di belakangnya bukan hanya Devina, tapi juga Anda dan Tuan Besar. Akhirnya kamu paham. Ekspresi Daniel semakin rumit. Linda pasti melakukan apapun sesuai permintaan Tuan L demi menjamin keselamatannya. Mungkin saja ia akan menambahkan namaku di dalamnya, karena bagaimanapun Tracy memiliki kemampuan untuk membedakan. Tapi jika ditambahkan nama Tuan Besar, Tracy pasti percaya. Iya. Dalam seketika Rian merasa takut jika Linda mengubah ucapannya bahwa Tuan Besar dan Devina yang memerintahkannya ke Thailand untuk membunuh Nona Tracy. Maka dengan temperamen Nona Tracy, ia pasti akan balas dendam pada Tuan Besar. Anda pun tidak bisa duduk diam mengabaikannya. Walaupun Tuan Besar juga bersalah, tapi ia juga akan merasa khawatir dan akan menyebabkan kekacauan. Daniel berkata dengan suara serak, apalagi sekarang, waktu tersisanya sudah tak banyak. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mencelakainya. Kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung membawa Linda ke hadapan Nona Tracy untuk menjelaskannya secara langsung? Rian bertanya lagi. Apalagi setelah pertempuran kemarin malam, seharusnya Nona Tracy sudah tahu kebenarannya dari Devina. Menjelaskannya secara langsung,
Daniel bertanya balik, membiarkannya menembak Linda. Lalu nanti saat ia berhasil menangkap Devina, dan jika Devina mengubah fakta, bukankah itu berarti ia mati tanpa bukti? Ternyata begitu, saya paham. Rian menganggukkan kepala. Semua orang dan semua bukti harus dikumpulkan bersama, baru dapat menyajikan kebenaran lengkap. Tidak boleh kurang satupun. Gawat. Daniel tiba-tiba teringat satu hal yang lebih penting. Ia lekas menelpon Tracy. Telepon tidak diangkat. Dia lekas menelpon Lily. Dengan cepat telepon itu tersambung. Halo? Suara Lily sangat kecil. Ia tidak berani memanggil nama Daniel. Jangan takut. Aku hanya akan bertanya dan kamu jawab. Daniel sangat tenang. Kamu sedang bersama Tracy? Iya. Apa Tuan L ada di sana? Tidak ada. Kalian sedang dalam perjalanan pulang ke Villa Bukit Sisi Utara? Benar. Ketika Lily sedang berbicara, terdengar suara Carla di samping. Apa itu, Papi? Dalam seketika Lily merasa canggung. Ia melihat Tracy dengan gugup. Tidak perlu takut, toh hanya telepon. Tracy sangat terbuka. Lily baru menghela nafas lega lalu berbicara dengan lembut. Tuan Daniel hanya ingin tahu keadaan anak-anak. Tracy menganggukkan kepala, tidak bicara. Berikan teleponnya pada Tracy, perintah Daniel. Baik. Lily menyerahkan ponsel kepada Tracy. Nona Tracy, Tuan Daniel ingin berbicara dengan Anda. Tracy menerima telepon dan bertanya dengan dingin. Ada apa? Lorenzo datang ke kota Bunaken. Apa kamu tahu? Daniel langsung menanyakan intinya. Apa? Tracy terkejut, sangat jelas sekali. Ia sama sekali tidak tahu. Tolong antar anak-anak ke Villa Bukit Sisi Selatan. Aku segera ke sana. Ketika Daniel sedang berbicara, Rian sudah memerintah Hartono untuk mengubah arah menuju ke Bukit Garuna dulu. Tracy yang berada di seberang telepon agak ragu. Ia tak mudah dapat kembali bersatu dengan anak-anaknya. Begitu cepat mengantarkan mereka pulang, ia tidak rela. Selain itu, ia tidak menerima kabar ini. Siapa yang tahu ucapan Daniel benar atau tidak? Aku pastikan dulu. Tracy menutup mikrofon, lekas memerintah Naomi, pergi periksa. Ucapannya belum selesai, mobilnya tiba-tiba berhenti mendadak. Anak-anak berteriak terkejut, mereka hampir saja jatuh dari sofa mobil. Untung saja Naomi menahan mereka tepat waktu. Paula, kamu sedang apa? Tracy tercengang sebelum ucapannya selesai. Di depan sebuah mobil Bugatti Silver sedang berhenti di depan mobil mereka, seperti rubah perak yang dingin. Begitu tiba-tiba, Nona Tracy. Paula terkejut hingga wajahnya memucat lalu berbicara dengan gemetar. Mobil Tuan. Apa yang terjadi? Daniel yang berada dalam telepon juga cemas. Tracy, kamu antarkan anak-anak ke rumahku dulu. Sudah telat. Tracy berbicara sambil mengenyitkan kening lalu menutup telepon. Benar-benar Tuan L. Lily juga ketakutan hingga wajahnya memucat. Rumor mengatakan bahwa Tuan L berdarah dingin dan kejam jika ia melakukan sesuatu kepada anak-anak. Mami, kenapa? Carlos memandang Tracy dengan gelisah. Ada orang yang menghalangi mobil kita, tanya Carlos sambil mengerutkan kening. Apa orang itu jahat di hari itu? Aku akan memberitahu Papi untuk menghajarnya. Bukan, Tracy segera berkata. Carlos anak baik, jangan sembarangan bicara. Kita harus punya sopan santun. Kalian tunggu di mobil, Mami turun sebentar.
Ia menoleh kepala berpesan pada Naomi, jaga anak baik-baik. Baik, suara Naomi gemetar. Ia tahu begitu Tuan El mengamuk, dunia ini akan runtuh. Lily lekas melindungi 3 anak di belakang tubuhnya di saat bersamaan mengirim pesan meminta bantuan pada Daniel. Cepat sedikit, Daniel mendesak dengan cemas sambil memegang ponsel. Sudah dipercepat. Cepat. Baik. Tracy ke sisi mobil Bugatti dan memandang ke dalam dengan takut. Kakak. Jendela mobil perlahan-lahan turun, semasang mata dingin pelan-pelan terangkat lalu menatapnya dalam. Tracy, kamu sudah tidak patuh. Ucapan santai ini seperti es yang dingin dan menusuk tulang membuat nyali Tracy mengecil. Kakak, aku bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Aku hanya ingin... Pulang dulu, jangan menakuti anak-anak. Suara lembut ini terdengar lemah lembut namun memancarkan aura dingin. Tangan ramping itu sedikit terangkat, jendela mobil perlahan-lahan ditutup, lalu mobil menuju ke villa bukit sisi utara. Tracy mengatur suasana hatinya lalu berbalik badan naik mobil. Mami, kenapa? Carlos melihat wajah pucat Tracy, ia lekas bertanya, siapa orang itu? Apa dia begitu menakutkan? Tidak apa. Tracy sudah berusaha mengendalikan dirinya, namun masih tidak dapat menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. Nona Tracy, atau berhenti di persimpangan depan saja. Lily berkata dengan hati-hati, biar aku membawa anak-anak kembali ke villa bukit sisi selatan. Sudah telat. Tracy menganggitkan kening menatap Lily lalu memperingatkan dengan serius, jangan sampai dia tahu kamu adalah orang dari keluarga Wellens. Bulu kuduk Lily berdiri, ia tak berani bicara lagi. Mami, aku takut sekali. Carla ketakutan dan masuk ke dalam pelukan Tracy. Ia bertanya dengan air mata mengalir. Apa itu adalah orang jahat? Ia akan menindas kami. Dia... Tracy tertegun, ia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Bagi orang lain, Lorenzo adalah orang jahat, tapi bagi orang tertentu, ia adalah orang baik. Baik atau jahat semuanya tergantung pada suasana hatinya, tetapi walaupun begitu, ia tetap merupakan keluarganya dan juga penolongnya. Tracy percaya darah lebih kental daripada air, ia tidak akan menyakiti anak-anak. Ketika memikirkan hal ini, Tracy memiliki keyakinan di dalam hati. Ia memeluk ketiga anak sambil berkata, jangan takut, ia adalah keluarga kita, bukan orang jahat. Takut, takut. Roxy mengepakkan sayap dengan wajah menyedihkan. Tracy membelai bulunya dengan lembut, lalu ia perlahan-lahan menjadi tenang. Carla menarik ujung lengan pakaian maminya, tetapi dalam pelukannya seolah tempat itu adalah tempat teraman. Tapi aku lihat semua orang tampak sangat ketakutan. Carlos melihat Naomi dan 2 pengawal lainnya. Beberapa kakak cantik. Ini ketakutan hingga gemetaran. Naomi dan 2 pengawal ingin tertawa karena digodai oleh Carlos, tetapi mereka tidak bisa tertawa lepas. Tampaknya Papi termasuk orang yang cukup lama. Carlos mengernyitkan kening, wajahnya menyimpulkan dengan serius. Dulu aku mengira Papi terlalu dingin. Paman pengawal semuanya sangat takut dengannya. Sekarang, setelah dipikir-pikir, Papi lebih baik dibandingkan orang itu. Iya, sudah termasuk baik. Tracy teringat Daniel, seharusnya ia sekarang sudah dalam perjalanan kemari dengan cemas. Ketika mengingat ini, Tracy mengulurkan tangan kepada Lily. Berikan ponselmu padaku. Hah?
Lily tertegun seketika lalu memberikan ponsel padanya. Tracy mencari nomor Daniel dan mengirim pesan kepadanya lalu mengembalikan ponsel kepada Lily. Di saat ini terdengar kicauan burung elang dari luar. Bulu kuduk Carlos dan Carla bergidik. Mereka ketakutan dan bersembunyi dalam pelukan Tracy. Sedangkan Carlos tidak begitu takut lagi. Bagaimanapun ia sudah berhubungan langsung dengan burung elang itu sebelumnya. Terlebih lagi burung elang itu juga melindunginya. Jangan takut, burung elang itu sama dengan Roxy, sama-sama binatang peliharaan Mami. Tracy menenangkan Carlos dan Carla. Ia tidak akan menyakiti kalian. Dia galak sekali. Carla mengerucutkan bibir seperti mau menangis. Mami, keren sekali menjadikan burung elang sebagai binatang peliharaan. Carlos malah menjadi kagum. Ia bahkan memuji maminya. Tracy tertawa lalu menoleh kepala melihat luar jendela. Kemarin burung elang pulang untuk pemulihan. Hari ini ia terbang keluar. Seharusnya ia tahu Tuhan sebenarnya sudah datang lalu terbang keluar menyambutnya. Tracy agak menyesal di dalam hati kalau tahu kakak akan pulang. Hari ini seharusnya tidak membawa anak-anaknya pulang. Tidak tahu apakah anak-anak akan ketakutan. Dengan cepat mobil tiba di villa bukit sisi utara. 16 pengawal berbaju putih berbaris rapi menjadi 2 baris. Mereka semua adalah bawahan Lorenzo Moore. Setelah mobil berhenti, pengawal turun dari mobil dan membukakan pintu mobil. Tracy memeluk anak-anak turun lalu menggandeng 3 anak masuk ke dalam rumah. Lily juga ingin masuk tetapi dihalangi oleh Naomi. Di ruang tamu yang besar itu, seorang pria berbaju putih sedang duduk di atas sofa. Ia sedang menundukkan kepala, mencampur minuman alkohol dengan elegan. Cahaya matahari yang terang masuk melalui pintu utama, namun berhenti 1 meter dari depannya, seolah menyusut di hadapannya. Jelas-jelas itu adalah musim panas akhir, tetapi dari tubuhnya terpancar aura dingin yang membuat suhu ruangan itu rendah. Mami, aku takut. Carla memegang tangan Tracy dengan erat lalu bersembunyi di belakang tubuhnya. Carlos agak takut hingga menghentikan langkah kakinya, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap pria di depan dengan ketakutan. Jantung kecilnya berdebar dengan cepat, sedangkan Carlos tangan kecilnya mengepal erat. Kening kecilnya berkerut menatap orang itu dengan berani. Roxy berdiri di atas pundak Carlos dengan tubuh kecil yang gemetar. Tracy menarik nafas dalam-dalam menampilkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan lembut, Carlos, Carla, ayo panggil paman. Ketika mendengar ucapan ini, ketiga anak pun tercengang, lalu mereka mendongakkan kepala kecil mereka secara serempak dan menatap Tracy dengan bingung. Paman? Carla melebarkan mata besar indahnya, bulu mata lentiknya berkedip-kedip dan bertanya dengan tatapan tak percaya. Iya, adalah paman kami. Berarti ia adalah kakak Mami. Kegugupan dan ketakutan Carlos hilang dalam seketika dan digantikan dengan rasa penasaran. Kakak kandung kah? Carlos menanyakan pertanyaan yang sangat logis. Ia merasa Mami sangat takut pada orang ini. Pria di atas sofa dengan aura dingin yang tersirat di matanya pelan-pelan mendongakkan kepalanya. Tiga anak itu melihat jelas wajahnya dan semuanya tercengang. Lorenzo melihat tampang 3 anak ini, ia juga ikut tercengang, lalu ujung bibirnya terangkat. Ternyata memang anak dari keluarga Moore. Benar, paman kami.
Carlos tidak takut lagi. Ia langsung melepaskan tangan Mami dan berlari ke depan dengan antusias. Ia dengan cermat mengamati Lorenzo. Mirip sekali dengan kami. Carlos, Tracy hendak menghentikan Carlos, tapi Carlos sudah memanjat ke atas sofa. Anehnya Lorenzo yang tidak pernah menyukai anak-anak tidak menghentikan Carlos mendekatinya. Mirip sekali. Carla menganggukkan kepala dengan keras sambil berkata dengan semangat, benar-benar seperti Kak Carlos dan Kak Carlos yang sudah besar. Benar-benar mirip. Carlos juga tertegun. Ia pernah menggunakan laptop untuk mengedit bentuk wajahnya ketika besar. Benar-benar mirip dengan pria di hadapannya. Selain aura dingin itu, sisanya sama persis. Hihihi. Carla tidak takut lagi. Ia berlari dengan melompat ke depan, bersandar di meja teh dan mengamati pria di hadapannya dengan dekat. Jika kami sekeluarga hilang, pasti bisa ditemukan kembali. Ketika orang lain melihat kami, mereka akan tahu kami adalah anak dari keluarga paman. Lorenzo menatap Carla, suara kekanak-kanakannya menggemaskan penuh kepolosan, mata jernih dan bersinar memancarkan kecemerlangan. Ia juga melihat Carlos di samping. Anak ini sangat berekspresif dan sangat bersemangat. Dari anak yang terlihat ketakutan tadi tetap mencoba mendekatinya, ia seperti anak polos. Hanya pria kecil di hadapannya ini, walaupun ia juga tertegun dan terkejut serta penasaran, tetapi ia agak berhati-hati dan bisa mengendalikan diri. Selain itu, anak ini sedang memeriksa apakah dirinya adalah musuh atau teman. Menarik. Lorenzo menyunggingkan senyuman, tatapannya tidak sedingin tadi lagi, malah menjadi lebih hangat. Ia tidak keberatan dengan anak-anak yang mendekatinya, melainkan juga bertanya balik, siapa nama kalian? Namaku Carlos. Carlos lekas mengangkat tangan dan menjawab dengan antusias, Carlos Wellens. Namaku Carla. Wah. Kenapa bermarga Wellens? Nada bicara dingin dan penuh aura pembunuh itu tiba-tiba menyela ucapan Carla. Sedingin es yang langsung memecahkan suasana indah tadi. Carla tertegun sesaat, lalu bibir kecilnya mengerucut. Air matanya mulai membasahi matanya. Lorenzo melirik sekilas. Carla ketakutan. Ia lekas menahan air matanya keluar. Tidak berani menangis, hanya saja tubuh kecilnya gemetaran. Carla. Carlos lekas maju melindungi adiknya. Ia mengercitnya kening dan bertanya dengan marah, kenapa paman menakuti adikku? Seorang kakak tahu untuk melindungi adik. Bagus sekali. Lorenzo kagum dengan tatapan Carlos. Siapa namamu? Namaku Carlos Wellens. Carlos membalas tatapannya dan berkata dengan rendah hati, margaku Wellens. Berani dan pintar. Senyuman di ujung bibir Lorenzo semakin dalam, hanya saja tatapannya sangat dingin. Tatapanmu ini benar-benar mirip dengan keluarga Wellens. Aku memang anggota keluarga Wellens, jawab Carlos tidak takut sedikit pun. Carlos, Tracy ingin menegurnya. Ia takut Carlos akan memprovokasi Lorenzo. Bagus sekali. Namun Lorenzo sama sekali tidak marah. Ia hanya mengamati Carlos dengan diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak, anak-anak tidak mengerti apa-apa. Jangan berargumen dengan mereka, ucap Tracy dengan lembut.